Halo kawan semua, kembali lagi di channel Movie.com bersama saya, Nadia. Kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita film berjudul Section 8 yang dirilis pada tahun 2022. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya, biar kamu nggak ketinggalan alur cerita seru berikutnya. Film ini mengisahkan seorang mantan marinir yang kehilangan keluarganya dan direkrut oleh sebuah organisasi rahasia untuk menjadi pembunuh bayaran. Namun, saat menjalankan misi, ia menyadari dirinya hanyalah pion dalam permainan kotor hingga akhirnya berbalik melawan para pengkhianat di balik semuanya. Cerita dimulai di Afghanistan, di tengah pertempuran sengit antara pasukan militer Amerika melawan kelompok Taliban. Sayangnya, pasukan Amerika harus menelan kekalahan pahit. Banyak tentara yang gugur di medan perang. Di sana, seorang kolonel bernama Tom Madsen tertembak di kakinya hingga datang seorang prajurit lain yang bernama Jack Atherton yang nekat menyelamatkannya di tengah hujan peluru. Tak lama kemudian, helikopter bantuan pun tiba dan mengevakuasi mereka. 5 tahun setelah peperangan, terlihat Jack masih dihantui trauma mendalam akibat pertempuran itu. Karena tak sanggup lagi hidup di dunia militer, ia memutuskan pensiun dan kini bekerja sebagai montir di bengkel milik pamannya Earl Atherton. Selepas bekerja, Jack pulang ke rumah dan bertemu istri serta anaknya. Namun sambutannya tak begitu hangat, sebab kabar buruk datang melalui surat tagihan utang yang menyatakan rumah mereka akan disita. Jack mencoba menenangkan keluarga, meyakinkan bahwa semuanya akan ia selesaikan. Keesokan harinya, saat Jack bekerja seperti biasa, sekelompok gangster datang ke bengkel. Mereka dipimpin oleh seorang pria botak bernama Fresh yang menagih uang pada paman Earl. Tak cukup sampai di situ, mereka juga mencoba memalak Jake. Tentu saja Jake menolak mentah-mentah, hingga akhirnya perkelahian tak terelakkan. Jake unggul dalam pertarungan itu, tapi situasi berubah saat Fresh mengancam akan menembaknya. Sebelum pergi, Fresh memperingatkan Jake bahwa ia akan menyesali perbuatannya karena telah menantang mereka. Tak lama setelah itu, Paman Earl menjelaskan bahwa dulunya ia juga seorang gangster, dan ternyata ia memiliki urusan lama dengan kelompok Fresh. Selain itu, bengkel milik Earl sedang terlilit masalah keuangan hingga menunggak biaya keamanan. Ketika Jake pulang ke rumah malam harinya, ia mendapati Fresh baru saja keluar dari rumahnya. Fresh langsung kabur, dan saat Jake masuk, pemandangan mengerikan menyambutnya. Istri dan anaknya telah tewas dibunuh. Dunia Jake seolah runtuh seketika. Polisi berdatangan untuk menyelidiki kasus itu dan menanyai Jake apakah ia mengenali pelakunya, namun Jake memilih diam dan pergi dengan tergesa-gesa. Mengetahui hal itu, polisi segera memerintahkan bawahannya untuk mengikuti Jake. Namun mantan prajurit elit itu sudah bertekad, ia akan membalas dendam. Setelah mencari sepanjang malam, Jake akhirnya menemukan mobil milik Fresh yang terparkir di sebuah klub malam. Tanpa ragu, Jack masuk sambil membawa pistol, dan dalam sekejap ia membantai seluruh anggota geng termasuk Fresh sendiri. Akibat perbuatannya itu, Jack dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Bulan demi bulan berlalu, namun rasa kehilangan keluarganya tak kunjung hilang. Suatu hari, Jack dikunjungi oleh Kolonel Tom Mason, atasannya dulu di medan perang Afghanistan. Tom berniat membantu dengan mencari pengacara agar Jack bisa bebas, sebagai bentuk balas budi atas jasanya di masa lalu. Namun Jack menolak, berkata bahwa penjara kini sudah menjadi rumah barunya. Baginya, tak ada lagi yang tersisa untuk diperjuangkan. Beberapa waktu kemudian, Jack kembali didatangi seorang pria misterius bernama Sam Ramsey yang juga menawarkan bantuan. Tapi Jack lagi-lagi menolak. Hingga suatu malam saat tertidur pulas, Jack diculik oleh 2 pria berseragam hitam, dan ternyata semua itu adalah ulah Sam. Setelah dibawa keluar, Sam mengungkap bahwa dirinya terkesan dengan latar belakang Jack sebagai mantan pasukan khusus yang keluar bukan karena skandal, tapi karena memilih mundur secara terhormat.
Ia juga memuji aksi Jake yang berhasil membantai sekelompok gangster sendirian hanya dalam hitungan menit. Dari situ terungkap, Sam adalah pemimpin organisasi rahasia bernama Section 8 atau Divisi 8. Ia berniat merekrut Jake sebagai salah satu anggotanya. Awalnya Jake menolak, masih dihantui trauma dan kehilangan. Namun setelah diyakinkan Sam bahwa ini bisa menjadi kesempatan baru untuk memulai hidup lagi, Jake akhirnya setuju. Keesokan harinya, Jake langsung dibawa ke sebuah gedung rahasia, markas besar Divisi 8. Di sana, Sam memperkenalkan Jake kepada seluruh anggota timnya. Jake pun diberikan identitas baru lengkap dengan rumah, kendaraan, dan berbagai fasilitas mewah lainnya. Sam kemudian menjelaskan bahwa Divisi 8 adalah organisasi bayangan bentukan pemerintah yang bekerja secara rahasia dan tidak tercatat dalam dokumen resmi. Organisasi ini sepenuhnya difasilitasi oleh negara dan misi mereka adalah menumpas para mafia, penjahat kelas kakap hingga pejabat korup yang kebal hukum, mirip seperti di negara kita ya. Namun sebelum resmi bergabung, Jake harus menjalani uji kelayakan. 4 anggota terbaik Divisi 8 ditugaskan untuk menilai kemampuan tempurnya. Awalnya Jake enggan melawan, tapi setelah dijatuhkan dengan keras, naluri militernya pun bangkit. Pertarungan sengit tak terelakkan. No, fuck that. Meski menunjukkan kemampuan luar biasa, para anggota menilai Jake masih belum siap sepenuhnya. Ia masih dibayangi masa lalu dan ragu untuk menyerang dengan sepenuh hati. Singkat cerita, Jake mendapat misi pertamanya, mengambil berkas rahasia dari seorang kontraktor pertahanan bernama Alejandro Castillo. Castillo diketahui mendapat kekayaan dari menjual senjata milik negara secara ilegal. Kali ini, ia berencana menjual rancangan senjata tersebut kepada mafia Rusia. Transaksi akan dilakukan di Meksiko. Namun mendekati Castillo bukanlah hal mudah. Ia dijaga ketat oleh puluhan pasukan bersenjata. Jake sempat bertanya, apa yang akan terjadi setelah berkas itu diambil? Dengan santai, Lisa menjawab bahwa Castillo juga harus dihabisi, karena misi sejati Divisi 8 adalah membunuh. Setibanya di Meksiko, Lisa dan Jake langsung menuju lokasi transaksi. Sementara itu, mafia Rusia tampak kesal karena merasa dijebak oleh Castillo. Ketegangan pun memuncak hingga terdengar suara tembakan dari kejauhan. Situasi langsung berubah jadi kacau balau. Pertempuran pecah, kedua pihak saling menghancurkan. Jake menemukan Castillo yang sekarat dan memaksanya menyerahkan berkas. Castillo menolak, dan tanpa banyak bicara, Jake menembaknya di tempat. Ia mengambil berkas rahasia tersebut, namun meninggalkan 2 saksi hidup, 2 gadis tak berdosa. Saat mendengar laporan itu, Sam murka, karena Jake tidak menuntaskan pekerjaannya. Namun Jake bersikeras, ia tidak akan membunuh orang yang tak bersalah. Tak lama setelah itu, Sam mengirim Leonard, pembunuh bayaran terbaiknya, untuk menjalankan misi lain. Membunuh seorang pejabat korup yang juga pemilik kasino ilegal. Aksi Leonard berjalan lancar, meski sempat terjadi baku tembak. You should know there's nothing you can say to make it different. But I got mine. Ia berhasil kabur tanpa jejak. Sementara itu, Jake tiba di rumah barunya. Rumah pemberian Sam itu sangat mewah, lengkap dengan foto dirinya saat bertugas di Afghanistan. Foto itu membuat Jake kembali teringat pada Kolonel Tom, satu-satunya orang selain dirinya yang selamat dari misi itu. Jake bertemu lagi dengan Lisa di sebuah bar untuk sekedar menghangatkan diri. Mereka saling bercerita. Lisa adalah mantan tentara, sedangkan Jake masih sulit move on dari kematian istri dan anaknya. Keesokan harinya, Sam memberi misi baru. Mengambil berkas penting milik seorang senator yang diduga terlibat korupsi besar. Jake dan tim pun bergerak. Senator itu sedang berpidato di depan pendukungnya, dijaga ketat oleh pengawal bersenjata. Serangan dimulai. Alright guys, you got us out here in a fucking land. Lisa berhasil menembus sistem keamanan dan mencuri data berkas tersebut.
Sementara itu Jake mengejar mobil yang membawa sang senator. Setelah menewaskan para pengawal, tinggal senator yang tersisa. Ia memohon agar Jake tidak membunuhnya, mengatakan bahwa ia memiliki anak dan istri. Jake terdiam, dan akhirnya menurunkan pistolnya. Ia tak sanggup menembak. We don't hesitate! Malamnya, Sam yang geram atas keraguan Jake mengirim pasukan untuk menghabisi Jake di rumah. Untung saja Jake lebih dulu menyadari bahaya dan berhasil kabur. Di sana, Jake menjelaskan bahwa dirinya kini diburu oleh Divisi 8 karena dianggap gagal dan tak berguna. Tom pun membuka rahasia besar. Ternyata Divisi 8 bukan bagian pemerintah, melainkan organisasi ilegal yang sudah lama diincar oleh FBI dan CIA. Tom membantu Jake dengan uang dan senjata untuk bertahan hidup. Di sisi lain, Sam yang mulai panik memerintahkan Leonard untuk menghabisi Jake. Dalam pelariannya, Jake bertemu seorang bocah, teman mendiang anaknya. Tanpa sengaja, bocah itu berkata bahwa ia pernah melihat Sam berbicara dengan orang-orang berseragam hitam. Jake mulai curiga bahwa Sam adalah dalang di balik pembunuhan keluarganya. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara tembakan. Leonard menyerang mereka. Jake dan bocah itu berlari menyelamatkan diri. Sementara Leonard harus berhadapan dengan polisi setempat. Kegagalannya membuat Sam murka dan Leonard pun merasa terhina karena gagal menuntaskan targetnya. Jack bersembunyi di rumah Paman Earl, tapi tak lama pasukan Divisi 8 menyerbu. Pertempuran sengit pun pecah. Jack dan Earl berjuang bersama. Prisoners. Akhirnya Jack berhadapan langsung dengan Ajax, salah satu anak buah Sam yang paling sombong. What's that? To rip your fucking flesh off. Saat Jack hampir kalah, Lisa muncul dan menyelamatkannya. Ternyata ia berbalik berpihak kepada Jack. Ia membawa Jack kabur ke tempat aman. Namun begitu sampai, Jack justru dibuat pingsan. Saat sadar, Jack sudah terikat di depan Sam. Ternyata bantuan Lisa hanyalah jebakan. Sam mengungkap bahwa Kolonel Tom ternyata bekerja sama dengannya. Bahkan Tomlah yang menyarankan agar Sam merekrut Jack. Lebih mengejutkan lagi, Sam mengaku dirinya lah dalang pembunuhan keluarga Jack untuk menghapus sisi lemah dari dirinya. Namun rencana itu gagal karena Jack masih punya hati nurani. Setelah Sam, Tom dan Lisa meninggalkan ruangan, Tom kembali sendirian dan membebaskan Jake. Ia menjelaskan bahwa sebenarnya ia bekerja untuk pemerintah dan misi mereka adalah menjatuhkan Sam serta Divisi 8. Bahkan pembebasan Jake dari penjara hanyalah bagian dari rencana besar itu. Setelah mendengar semuanya, Jake pun setuju untuk membantu Tom. Alarm kebakaran pun dibunyikan untuk mengalihkan perhatian. Saat pasukan Sam datang, Jake dan Tom menghabisi mereka satu persatu. Sam dan Lisa panik bukan main. Sam mencoba menawar $3 juta sebagai ganti kebebasan Jake. Tapi Jake menolak. Ia memilih membalas dendam atas keluarganya. Sayangnya Tom tertembak oleh Lisa. Sebelum tewas, Tom meminta maaf karena merasa turut bersalah atas kematian keluarga Jake. Saat Jake lengah, Lisa menodongkan pistol. Namun pelurunya habis. Jake pun membunuhnya tanpa ragu. Sam sempat kabur dengan membawa uang $3 juta, tapi Jake mengejarnya. Ia menembak ban mobil Sam hingga terhenti. Saat Sam mengejeknya karena yakin Jake tak akan berani menembak, Jake langsung melepaskan peluru ke arah kepalanya. Sam tewas seketika. Setelah itu, Jake bertemu dengan Jaksa Agung Martin, orang yang memberi misi pada Kolonel Tom. Martin berterima kasih atas jasanya dan mengungkap bahwa Sam dulunya adalah agen FBI yang dipecat tidak hormat. Sejak itu, Sam membentuk Divisi 8 untuk memeras pejabat korup dan menjual rahasia negara. Martin menawarkan Jake kesempatan baru,
bekerja untuk pemerintah sebagai pemburu organisasi gelap. Sebagai imbalannya, hukuman penjara seumur hidupnya akan dihapus. Namun Jake menolak, ia sudah kehilangan tujuan hidup. Sebelum berpisah, Martin memberi kartu namanya, kalau-kalau Jake berubah pikiran. Singkat cerita, Jake kembali ke rumahnya, tapi ujian belum berakhir. Di sana sudah menunggu Leonard. Sebagai pembunuh profesional, Leonard tak ingin reputasinya hancur hanya karena gagal membunuh targetnya. Pertarungan sengit pun terjadi. Jake sempat kewalahan tapi akhirnya berhasil merebut pistol dan menembak Leonard hingga tewas. Di akhir film, Jake duduk di dalam bus, menatap kosong keluar jendela. Lalu ia menelpon Martin dan menerima tawaran pemerintah. Film pun berakhir dengan ending yang super keren. Itulah alur kelengkap film Section 8 2022 versi Nadia. Jangan lupa dukung terus channel Movie.com supaya Nadia makin semangat membawakan alur film seru lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!